Nah, luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat siswa SD. Siswa SD ini akan menjadi dosen di Universitas Cendrawasih. Nah, kedatangan seorang anak ajaib yaitu Jose Nerotau dan Felicia Dahayu yang berkat matematika gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Berkat dari Profesor Yohanes Surya mampu merubah sekejap mata seorang anak biasa menjadi luar biasa. Nah, adik Jose ini dia berasal dari kota Jayapura dan dia bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus dan duduk di kelas 6. Adik Jose ini merupakan jebolan dari Gasing Kota Jayapura yang pertama. Baik, selamat pagi semua. Sebelumnya saya berikan selamat pagi dulu kepada Bapak Rektor, lalu Bapak Dekan, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jayapura. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Iya. Nah, perkenalkan nama saya Jose Nerotau. Dan ini adalah kali pertama saya untuk memberikan materi di depan Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak mahasiswa sekalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya presentasi saya ini kurang sempurna. Nah, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah kalkulus. Siapa yang di sini sudah pernah mendengar tentang kalkulus? Menurut yang pada angkat tangan nih, kalkulus itu susah atau gampang? Susah. Tapi hari ini saya akan meringkas kembali kalkulus dan mengubahnya menjadi mudah. Pertama, dimulai dari definisi kalkulus. Jadi, apa itu kalkulus? Nah, kalkulus ini merupakan cabang matematika yang mempelajari bagaimana suatu fungsi berubah menjadi fungsi yang lain. Contohnya di sini terdapat fungsi 1. Nah, fungsi 1 ini ketika masuk ke mesin kalkulus akan berubah menjadi fungsi kedua. Nah, kalkulus sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial ini mengubah fungsi 1 seperti x kuadrat menjadi 2x, lalu x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat, x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3. Sementara jenis kalkulus kedua adalah kalkulus integral. Nah, kalkulus integral ini mengubah fungsi seperti x kuadrat menjadi sepertiga x pangkat 3, lalu x pangkat 3 menjadi seperempat x pangkat 4, dan x pangkat 4 menjadi seperempat x pangkat 5. Nah, kalau kita lihat yang polanya paling gampang itu pasti integral ya. Kita pangkatnya di sini tinggal tambah 1 aja. Terus depannya 1 per pangkatnya ditambah 1 juga. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial menyatakan bahwa variabel itu tidak hanya x, bisa A, bisa B, dan contohnya di sini adalah T. Nah, kalau kita lihat perubahan fungsi kalkulus diferensial pada T itu hampir sama seperti x yang tadi. Namun yang membedakannya adalah variabelnya. Sini sama seperti tadi di mana T kuadrat menjadi 2T, T pangkat 3 menjadi 3T kuadrat, dan T pangkat 4 menjadi 4T pangkat 3. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak mahasiswa sekalian untuk kita melihat pola serta menyelesaikan 3 persoalan ini. Kira-kira dari Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak mahasiswa sekalian ada tidak yang bisa menemukan pola dari sini? Baik, akan saya bantu. Di sini jika kita lihat, pertama, kalau misalnya di sini pangkat 2 yang saya garis bawahi, maka fungsi keduanya akan berubah depannya menjadi 2. Ya tidak? Kalau di sini pangkat 3, maka di sini perubahan fungsinya depannya 3. Jika di sini pangkat 4, maka perubahan fungsinya depannya 4. Nah, selanjutnya pangkat pada fungsi keduanya. Jika di sini pangkat 2, maka di sini pangkat 1.
Jika di sini pangkat 3, maka di sini pangkat 2. Jika di sini pangkat 4, maka di sini pangkat 3. Nah, berarti kalau T pangkat N, kita dapat simpulkan N-nya pindah ke depan, sama seperti 2 yang tadi saya jelaskan. Lalu dikali T, lalu pangkatnya N-1. Sudah bisa, mantap. Ini adalah pola kalkulus diferensial. Nah, berarti kalau kita sudah tahu polanya NT pangkat N-1, kira-kira 5T itu menjadi apa? 5, ya betul sekali. Karena kan ini T pangkat 1, satunya pindah ke depan, berarti 1 kali 5T pangkat 1-1. T pangkat 1-1 atau T pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5, maka di sini jadi 5. Nah, kalau begitu, kira-kira ada yang bisa tebak tidak? Kalau 5 menjadi apa? 0, betul sekali. Karena sebenarnya 5 ini juga mengandung T. Namun ada hubungannya seperti yang di atas, di mana T-nya itu pangkat 0. Karena T pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka di sini 0 kali 5T pangkat 0-1. Hasilnya menjadi 0. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu polanya, saya mengajak Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak mahasiswa sekalian, kita mengerjakan beberapa persoalan ini. Oke. Yang pertama, 3T. Fungsi keduanya adalah 3. 4T kuadrat. Fungsi keduanya 8T. 6T pangkat 7. Fungsi keduanya betul. 90. Fungsi keduanya betul sekali. 12T pangkat 3. 25T pangkat 4. 100T pangkat 3. Lalu kalau AT pangkat B kali AT pangkat B-1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh kalkulus diferensial dalam fisika. Sebelumnya, dalam fisika itu ada 2 fungsi yang sangat erat, yaitu fungsi jarak dan fungsi kecepatan. Di sini bisa kita lihat di tabel, di mana S adalah jarak dan V adalah kecepatan. Jika jaraknya 5T, maka kecepatannya 5. Jika jaraknya T kuadrat, maka kecepatannya 2T. Jika jaraknya T pangkat 3, maka kecepatannya 3T kuadrat. Jika jaraknya T pangkat 4, maka kecepatannya 4T pangkat 3. Jika jaraknya T pangkat N, maka kecepatannya T pangkat N-1. Nah, T ini artinya waktu ya, sekedar informasi. Nah, jika kita lihat di tabel ini, perubahan fungsi ini hampir sama seperti kalkulus diferensial yang tadi. Maka bisa kita simpulkan S atau jarak itu adalah fungsi 1, sementara V atau kecepatan adalah fungsi 2. Yang berarti jarak adalah perubahan fungsi dari maksudnya kecepatan adalah perubahan fungsi dari jarak. Nah, kalkulus itu mempelajari bagaimana perubahan dari T kuadrat menjadi 2T dan T pangkat N menjadi NT pangkat N-1. Nah, kalkulus menemukan bahwa perubahan proses ini melalui proses yang dinamakan the first principle. Di sini sudah ada yang pernah mendengar tentang the first principle? Oke, jadi saya akan jelaskan. Apa sih itu the first principle? Pertama, di sini saya memiliki grafik S sama dengan T kuadrat, di mana S adalah sumbu Y, sementara T adalah sumbu X. Nah, selanjutnya saya mengambil sebuah titik. Contohnya saya ambil di sini. Nah, titik ini saya beri nama titik A. Titik A. Yang ini ya. Nah, titik A ini terjadi ketika sumbu T itu adalah T itu sendiri. Maka kalau misalnya di sini T, jarak dari 0 sampai ke sini itu dinamakan T kuadrat. Maaf, T kuadrat. Karena kan sumbu S adalah sumbu T dikuadratkan, ya kan? Yang ada di atas itu. Berarti kita bisa bikin sini. Oke. Nah, sekarang saya ambil lagi satu titik. Titik ini saya beri nama titik B. Oke.
Nah, titik B ini terjadi ketika T sama dengan T plus A. Oke, T sama dengan T plus A. Maka kalau dari tadi kita bisa lihat kalau di sini T-nya di sini, maka di sini T kuadrat. Berarti kalau di sini T plus A, maka di sini T plus A kuadrat. Ya, betul sekali. T plus A kuadrat. Nah, kan awalnya kita mau cari kecepatannya untuk membuktikan the first principle. Maka di situ bisa tulis V atau kecepatan itu sama dengan. Nah, untuk mencari kecepatan kita harus membagi jarak dari sini ke sini. Ya, bisa lihat ya. Sini contohnya sini ke garis. Sini ke sini dibagi dengan jarak dari sini ke sini. Nah, jarak dari sini ke sini bisa kita namakan delta S, yang artinya selisih S. Oke, kita bikin. Sementara jarak dari sini ke sini kita bisa namakan delta T, yang artinya selisih T. Maka kecepatan itu adalah delta S per delta T. Nah, sekarang menurut informasi yang sudah saya berikan tadi, di mana sini T kuadrat, sini T plus A kuadrat, sini T plus A. Nah, kita sudah bisa menentukan delta S dan delta T-nya. Dimulai dari delta S. Nah, delta S kan jarak dari sini sampai ke sini. Ya kan? Berarti bisa juga kita kurangi jarak dari 0 sampai ke sini dikurangi dengan jarak dari 0 sampai ke sini. Di mana tadi jarak dari 0 sampai ke sini adalah T plus A kuadrat. Maka kita tulis T plus A kuadrat dikurangi dengan jarak dari 0 sampai ke sini, yaitu T kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapat delta S-nya. Sekarang kita cari delta T-nya. Delta T. Delta T adalah jarak dari sini ke sini. Oke, bisa kelihatan dari sini ya. Maka bisa kita juga buat 0 sampai ke sini dikurangi dengan 0 sampai ke sini. Nah, tadi 0 sampai ke sini kan apa? T plus A dikurangi dengan 0 sampai ke sini, yaitu T. Nah, di sini bisa kita operasikan karena di sini ada T, sini ada T. Maka hasilnya menjadi 0. 0 ditambah A. Maka di sini kecepatan itu sama dengan. Nah, kita sudah bisa ganti di sini. Berarti ds-nya adalah T plus A kuadrat dikurang T kuadrat. Lalu dibagi dengan delta T-nya, yaitu A. Nah, tapi ini belum selesai. Karena menurut the first principle, A atau selisih waktu itu harus yang paling kecil. Maka di sini kita harus tulis limit A mendekati 0. Yang artinya nilai A itu mendekati 0 atau yang sangat kecil. Nah, inilah yang dinamakan dengan the first principle. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan ketika S sama dengan T kuadrat. Maka kita tulis apabila S sama dengan T kuadrat, maka V-nya yaitu yang tadi T plus A kuadrat min T kuadrat dibagi A. Tapi ingat, A yang kita ambil harus paling kecil, maka harus kita tulis limit A mendekati 0. Di sini kalau T plus A kita kuadratkan, maka menjadi T kuadrat plus 2AT plus A kuadrat. Lalu dikurang dengan T kuadrat yang di belakang dibagi A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Di sini ada T kuadrat, di sini ada limit T kuadrat. Kita operasikan, maka menjadi 0. Nah, lalu maka tersisa di sini 2AT plus A kuadrat dibagi dengan A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Di sini keduanya kita bagi dengan A. Maka di sini menjadi 2T plus A. Kan di sini kita hilangkan, terus ini menjadi A. Tapi jangan lupa apa? Limit A mendekati 0. Nah, di sini karena A-nya sangat kecil atau mendekati 0, di sini bisa saja kita abaikan. Maka V ketika S sama dengan T kuadrat, A-nya kita hilangkan, maka menjadi 2T.
Maka terbukti yang tadi bisa kita lihat dari tabel fisika yang tadi. Jadi terbukti. Nah ini sudah terbukti. S sama dengan kuadrat maka V sama dengan 2T. Nah V ini dinamakan turunan atau derivatif dari S. Bisa juga ditulis ds per dt yang tadi dari makna the first principle. Nah secara umum turunan f atau suatu fungsi fx itu bisa ditulis dengan df per dx sama dengan f ketika x plus a dikurang f ketika x dibagi dengan a, tapi jangan lupa a mendekati 0. Nah di sini karena kita sudah tahu tadi the first principle, maka kita akan mengerjakan beberapa soal secara bersama-sama. Kita akan mencari turunan dari contoh satu yaitu 5x menggunakan the first principle. Ini adalah gambar grafik dari 5x. Berarti di sini df per dx yang tadi f ketika x plus a dikurang f ketika x dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini f ketika x plus a dan f ketika x kita ganti. Maka menjadi 5 dikali x plus a dikurang 5 dikali x dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini kita distributifkan 5 dikali x plus a. Maka menjadi 5x plus 5a dikurang 5x dibagi dengan a. Tapi jangan lupa a mendekati 0. Di sini ada 5x, di sini ada 5x. Kita operasikan, maka menjadi 5a dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah di sini a-nya bisa kita coret karena 5a dibagi a ya. Maka di sini tersisa 5. Maka turunan dari 5x adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari turunan contoh 2 yaitu 3x kuadrat. Nah ini adalah contoh gambar grafik dari 3x kuadrat. Maka di sini kita tulis df per dx itu sama dengan f ketika x plus a dikurang f ketika x dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini sudah kita ganti f-nya, maka menjadi 3 dikali x plus a. Tapi karena di sini x-nya kuadrat, maka x plus a juga harus kita kuadratkan. Lalu dikurang 3x kuadrat dibagi a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini x plus a kita kuadratkan, maka menjadi 3 dikali x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat dikurang dengan 3x kuadrat dibagi a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini kita distributifkan, maka menjadi 3x kuadrat plus 6ax plus 3a kuadrat dikurang dengan 3x kuadrat dibagi a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, di sini ada 3x kuadrat, di sini ada 3x kuadrat. Kita operasikan, maka menjadi 0. Selanjutnya di sini, maka di sini menjadi 6ax plus 3a kuadrat dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, di sini kita bagi dengan a, maka menjadi 6x plus 3a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, karena a-nya sangat kecil atau mendekati 0, jika dikalikan dengan bilangan berapapun, maka hasilnya tetap kecil atau bisa kita abaikan. Maka di sini bisa kita tulis saja 6x. Karena 6x tidak mengandung a. Jadi turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh ketiga yaitu 1 per x. Ini adalah gambar grafik dari 1 per x.
Maka di sini bisa kita tulis tadi df per dx itu sama dengan f ketika x plus a dikurang f ketika x dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini sudah bisa kita ganti. Tapi karena di sini bentuknya pecahan, maka x plus a harus kita taruh di bawah sama dengan x. Jadi di sini 1 dibagi x plus a dikurang 1 dibagi x. Tapi jangan lupa dibagi a dan limit a mendekati 0. Nah, di sini kita samakan kelompok atau penyebut dengan x dikali x plus a. Maka di sini menjadi x dibagi dengan x kali x plus a dikurang x plus a dibagi x dikali x plus a dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama bisa kita operasikan. Maka di sini ada x, lalu di sini ada min x plus a. Di sini x bisa kita coret atau hasilnya menjadi 0. Maka di sini tersisa minus a dibagi dengan. Lalu ini kita distributifkan. Maka x dikali dengan x plus a adalah x kuadrat plus ax. Oke, lalu dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, sekarang a yang di bawah kita bagi dengan a yang di atas. Maka menjadi minus 1 dibagi dengan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau a-nya mendekati 0 atau kecil, jika dikalikan dengan belakang berapapun maka hasilnya tetap kecil. Maka di sini yang tidak mengandung a hanyalah x kuadrat. Berarti kita tulis x kuadrat. Atau bisa juga kita tulis min x pangkat min 2. Oke. Jadi turunan dari 1 per x adalah min x pangkat min 2. Nah, selanjutnya contoh keempat 1 per x kuadrat. Kita akan mencari turunannya. Ini adalah gambar grafik dari 1 per x kuadrat. Maka kita tulis seperti tadi. Ini. Oke, kita tulis df per dx itu sama dengan f ketika x plus a dikurang f ketika x. Tapi jangan lupa dibagi a dan limit a mendekati 0. Maka di sini kita ganti menjadi 1 dibagi x plus a. Namun kan di sini x-nya kuadrat, maka x plus a juga harus kita kuadratkan. Lalu dikurang 1 dibagi x kuadrat. Tapi jangan lupa dibagi dengan a dan limit a mendekati 0. Nah, di sini kita samakan penyebut atau kelompok. Maka di sini menjadi x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikali x plus a dikuadratkan dikurang x plus a dikuadratkan dibagi dengan x kuadrat dikali x plus a dikuadratkan dibagi a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Oke, di sini karena kelompoknya sudah sama bisa kita operasikan. Maka di sini menjadi x kuadrat min x plus a dikuadratkan dibagi dengan x kuadrat kali x plus a dikuadratkan lalu dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini kedua x plus a yang kuadrat itu kita kuadratkan. Maka menjadi x kuadrat min x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat. Lalu dibagi dengan x kuadrat dikali x plus a sini x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat. Lalu dibagi dengan a. Tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Nah, di sini ada x kuadrat min x kuadrat. Bisa kita operasikan. Maka menjadi 0. Maka tersisa min 2ax min a kuadrat dibagi dengan. Nah, di sini x kuadrat yang di bawah itu kita
distributifkan, maka menjadi X pangkat 4 plus 2A X pangkat 3 plus A kuadrat X kuadrat. Nah, oke, tapi jangan lupa apa? Dibagi dengan A dan limit A mendekati 0. Nah, sama seperti yang tadi, yang di atas kita bagi dengan A. Maka di sini menjadi min 2X min A dibagi dengan, nah seperti yang tadi saya bilang, kalau A, kalau misalnya ada bilangan mengandung A, kalau A-nya kecil, itu hasilnya tetap kecil. Maka di sini yang tidak mengandung A yang di bagian bawah itu cuma X pangkat 4. Nah lalu karena di sini min 2X min A dan A-nya itu kecil, bisa kita abaikan A-nya. Maka di sini bisa juga saya hapus di sini. Maaf. Min 2X dibagi dengan X pangkat 4. Nah, di sini ada X, di situ juga ada X, yang atas dan yang bawah ada X. Bisa kita bagi dengan X keduanya. Maka di sini jadi 1, di sini jadi X pangkat 3. Atau bisa kita tulis min 2 X pangkat min 3. Maka turunan dari 1 per X kuadrat adalah min 2 X pangkat min 3. Ada yang mau foto? Sampai sini sudah paham? Paham? Oke, paham ya. Mana yang tadi bilang paham? Sekarang kita akan mengerjakan soal bersama-sama lagi. Oke, di sini 2X plus 1. Kalau misalnya ada penjumlahan seperti ini, kita turunkannya 1 per 1. Maka kita turunkan 2X dulu, lalu ditambah dengan turunan dari 1. Maka di sini F aksen atau turunannya adalah turunan 2X apa? 2. Turunan 1 0. Atau bisa kita tulis. Maka turunan dari 2X plus 1 adalah 2. Nah sekarang nomor 2 kan pasti gampang. Saya akan tunjuk satu orang untuk maju. Kakak ini silakan maju. Turunan 6X pangkat 3. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kakak Haikal. Oke, Kak Haikal, ini berarti turunan dari 6X pangkat 3 adalah 3 pindah ke depan kan? Berarti 3 dikali 6X pangkat 3 min 1. Maka menjadi 18X pangkat 2. Nah selanjutnya turunan dari 7X pangkat A adalah 7A AX pangkat A min 1. Nah kita akan mencari turunan dari sin X. Ini adalah gambar grafik dari sin X. Maka kita tulis DF per DX itu sama dengan F ketika X plus A dikurang F ketika X lalu dibagi dengan A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Di sini berarti kita ganti menjadi sin dari X plus A dikurang sin X lalu dibagi dengan A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Nah di sini sin X plus A itu sama dengan sin X cos A, oke, ditambah dengan cos X sin A dikurang dengan sin X lalu dibagi dengan A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Di sini karena A-nya mendekati 0, maka di sini cos dari A mendekati 0 itu mendekati 1. Terus ini kita bisa tulis 1. Lalu di sini karena A-nya mendekati 0, maka sin dari A mendekati 0 itu mendekati A. Maka di sini kita tulis A. Maka di sini tersisa sin X plus cos X dikali dengan A
dikurang dengan sin X lalu dibagi dengan A. Tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Di sini sin X yang ini min sin X itu sama dengan 0. Lalu A yang ini kita bagi dengan A yang di bawah, yang ini. Kita bagi. Maka di sini tersisa cos X. Maka dari sin X adalah cos X. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari cos X. Ini adalah gambar grafik dari cos X. Maka di sini kita tulis df per dx itu sama dengan cos dari x plus a dikurang dengan cos x dibagi dengan a, tapi jangan lupa limit a mendekati 0. Di sini berarti cos x plus a itu sama dengan cos x cos a min sin x sin a, lalu dikurangi dengan cos x. Tapi jangan lupa dibagi dengan A dan limit A mendekati 0. Nah, tadi seperti saya bilang, ketika A-nya kecil atau mendekati 0, maka cos A mendekati 0 itu sama dengan, itu hasilnya mendekati 1, maka kita ganti 1. Lalu, sin A ketika A-nya mendekati 0, itu mendekati A, maka kita ganti A. Maka sini tersisa cos X min sin X dikali dengan A dikurang cos X. Nah di sini cos X dibagi dengan A, tapi jangan lupa limit A mendekati 0. Di sini cos X dikurang dengan cos X yang di belakang, hasilnya 0. Lalu A yang ini kita bagi dengan A yang di bawah, maka hasilnya menjadi 1. Maka turunan dari cos X adalah min sin X. Oke. Nomor 7, kita akan mencari turunan dari tan X. Nah, perlu diketahui dulu tan X itu sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Nah, di sini kan ada dua fungsi. Maka kita bisa buat sin X itu menjadi U, lalu sementara cos X itu menjadi V. Maka sekarang fungsinya menjadi U per V. Maka df per dx itu sama dengan, nah kalau misalnya ada dua fungsi seperti u per v ini, cara menyelesaikannya adalah u aksen dikali v dikurang u kali v aksen. Nah sekedar informasi, aksen itu artinya turunan. Jadi turunan u dikali v dikurang u dikali turunan v, lalu dibagi dengan v kuadrat. Oke, dibagi dengan v kuadrat. Maka di sini u aksen berarti turunan dari sin x. Turunan sin x tadi apa? Cos x dikali dengan v-nya yaitu cos x dikurang dengan u-nya apa? Sin x. Lalu dikali dengan turunan dari v, berarti turunan cos x min sin x. Lalu dibagi dengan, nah dibagi dengan v kuadrat, berarti cos x dikuadratkan, maka menjadi cos kuadrat x. Nah di sini cos x dikali cos x, cos kuadrat x. Lalu sekarang ditambah atau dikurang? Tambah, ya betul. Ditambah dengan sin kuadrat x. Lalu dibagi dengan cos kuadrat x. Nah, sekedar informasi aja nih, kalau cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu sama dengan 1 menggunakan Pythagoras segitiga garis. Maka di sini menjadi 1 dibagi cos kuadrat x. Nah, kalau 1 per cos x itu sama dengan secant x. Maka kalau 1 per cos kuadrat x itu menjadi secant kuadrat x. Oke, berarti turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Oke. Nah sekarang kita akan melihat aplikasi kalkulus dalam beberapa mata pelajaran. Yang pertama yaitu fisika. Diketahui sebuah benda dilempar ke atas dari suatu gedung dengan ketinggian benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan y sama dengan 100 plus 20t min 5t kuadrat. Hitung ketinggian maksimum benda dan kapan benda mencapai tanah. Di sini untuk gambaran terdapat sebuah benda. Lalu benda itu dilempar ke atas.
ke atas. Lalu benda itu akan jatuh lagi ke bawah. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah bayangan. Jika contohnya di sini saya melempar sebuah benda ke atas, maka di sini kecepatannya pertama positif, lalu 0, lalu negatif. Karena kalau tidak 0 itu bendanya tidak akan mungkin jatuh ke bawah lagi. Supaya dia putar balik. Maka di sini untuk A itu V atau DY per DT itu harus sama dengan 0. Maka yang pertama kita cari adalah DY per DT nya atau V nya. Maka DY per DT adalah turunan dari Y ini, yaitu pertama turunan 100 0 ditambah dengan turunan 20T 20, lalu dikurang dengan turunan 5T kuadrat 10T. Nah, itu harus sama dengan 0. Maka di sini T-nya min 10T kita pindahkan ke sini, maka menjadi 20 sama dengan 10T. Maka iya betul sekali, T sama dengan 2. Nah, di sini karena kita sudah ketahui T sama dengan 2, kita masukkan untuk mencari Y max-nya. Maka sini kita tulis Y max atau ketinggian maksimum itu sama dengan 100 ditambah 20 dikali T. Nah, T-nya kan setahu 2, berarti 20 dikali 2 dikurang 5 dikali 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 100 tambah 20 kali 2 40 dikurang 5 kali 2 kuadrat. 5 kali 2 kuadrat sama dengan 20. Maka hasilnya jadi 100 ya betul, 120. Nah, anggap saja satuan ketinggiannya meter, jadi kita tulis 120 meter. Ini adalah ketinggian maksimum dari benda ketika dilempar ke atas. Nah, sekarang kita akan mencari kapan benda mencapai tanah. Nah, ketika sebuah benda dilempar dari atas dan mencapai tanah, itu ketinggiannya 0, ya kan? Kan ketinggiannya 0. Maka kita harus tulis Y itu harus sama dengan 0. Maka di sini 0 kita ganti 0 yang ini, Y yang ini menjadi 0. Maka 0 itu diperoleh dari 100 plus 20T min 5T kuadrat. Di sini supaya mempermudah kita bagi semuanya dari 5. Maka di sini 0 sama dengan 20 plus 4T min T kuadrat. Maka di sini kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna. Maka menjadi T min 2 dikuadratkan, lalu dikurang dengan min 2 kuadrat berapa? 4, ya betul. Lalu dikurang dengan 20 yang ini, dikurang 20 itu harus sama dengan 0. Maka T-nya adalah, nah kita taruh sini 2 di depan plus minus akar dari, ini kan min 4 min 20 berapa? Min 24. Min 24 pindah ke sini, maka menjadi 24. Maka di sini 2 plus minus akar dari 24. Maka sini 2. Nah, kita ambil yang positif, yaitu plus. Nah, akar 24 itu sama aja dengan 2 akar 6. Karena 2 kuadrat 4. 4 dikali 6 24. Maka di sini kapan benda mencapai tanah adalah 2 plus 2 akar 6. Nah, anggap saya satuan waktunya detik. Pasti kita tulis detik. Oke. Sekarang kita akan lihat aplikasi kalkulus dalam mencari luas maksimum. Diketahui sebuah tali dengan panjang 60 cm hendak dibuat menjadi suatu persegi panjang. Hitung luas maksimum dari persegi panjang yang dapat dibuatnya. Maka di sini untuk gambaran saya membuat sebuah persegi panjang. Lalu persegi ini itu memiliki keliling 60 cm karena terbuat oleh tali yang sama. Maka di sini kalau misalnya saya taruh di sini X, maka di sini ditambah yang di sini itu harus 60 min 2X. Nah, 2X ini dapat dari X tambah X. Oke, maka di sini 60 min 2X, tapi karena di sini ada 2 sisi yang sama, maka di sini kita harus bagi 2. Maka di sini jadi 30 min X. Di sini 30 min X, di sini 30 min X. Oke. Nah, untuk luasnya sendiri itu X dikali dengan 30 min X. Nah, X dikali 30 min X. Karena kan luas persegi panjang dikali lebar. Maka di sini menjadi 30X
min X kuadrat. Nah, tapi karena yang dimintanya luas maksimum, maka seperti yang tadi kalau misalnya kita lihat aplikasi kalkulus dan fisika, itu harus ada yang nol, yaitu turunannya. Maka di sini untuk mencari luas maksimum, L aksen itu harus sama dengan 0. Nah, L aksen atau turunan L adalah 30 min 2X. Nah, itu harus sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 15, ya betul. 2X pindah ke sebelah terus 30 per 2. Nah, di sini kita sudah ketahui X-nya 15. Untuk mencari luas maksimumnya, di sini kita masukkan X ke persegi panjang ini. Berarti ini menjadi 15, lalu 30 min X-nya yaitu 15. Sehingga menjadi 15. Maka L max itu sama dengan 15 dikali dengan 15. Saya bantu ya, 15 kali 15. Menggunakan gasing. Kalau menggunakan gasing kita mengerjakan dari depan. Berarti di sini 1 dikali 1 1. Lalu 1 dikali 5 ditambah 5 dikali 1. Ya, dia kayak silang gini. Nah, gini. Berarti 1 kali 5 5. 5 ditambah 5 dikali 1 5 ditambah 5 10. Berarti sini 10. Tapi kita harus tulis 1 kecil 0 besar. Ya, 10 kita tulis 1 kecil 0 besar kalau menggunakan gasing. Lalu yang terakhir 5 ini kita kalikan dengan 5 ini, maka menjadi 25. Maka hasilnya adalah 225 atau luas maksimumnya sama dengan 225 cm kuadrat atau persegi. Oke. Selanjutnya kita akan lihat aplikasi kalkulus dalam biologi. Diketahui pertumbuhan populasi bakteri di suatu lokasi dapat digambarkan dalam rumus P sama dengan 1000 E pangkat 1 T. P adalah jumlah populasi, sementara T adalah waktu dalam jam. Yang ditanya tentukan laju pertumbuhan populasi pada saat T sama dengan 3 jam. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu, ini bakterinya betulan bertambah atau tidak. Dengan cara kita melihat P ketika T sama dengan 0. Berarti di sini 1000 dikali E pangkat 0,1 dikali T-nya itu kan 0. Berarti sini kita tulis 0. Nah, 0,1 dikali 0 sama dengan 0. E pangkat 0 tadi sama dengan apa? 1. Maka 1 dikali 1000 1000. Oke. Selanjutnya kita cari jika P ketika T sama dengan 1. Maka di sini 1000 dikali E pangkat 0,1 dikali T-nya itu 1, berarti kita tulis ini 1. Berarti sini 1000 E pangkat 0,1. Nah, untuk mencarinya kita akan membuktikan menggunakan kalkulator. Oke. Sini berarti 1000 dikali dengan E pangkat 0,1. Hasilnya adalah 1105. Berarti di sini 1105 bakteri. Nah, kalau kita bandingkan ketika T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, setiap waktunya bertambah, maka bakterinya juga ikut bertambah. Berarti dapat disimpulkan bakterinya memang benar-benar bertambah. Nah, karena dimintanya laju pertumbuhan atau kalau laju kan tadi V atau kecepatan atau dP per dt. Maka di sini kita tulis dP per dt sama dengan berarti turunan dari 1000 E pangkat 0,1 T. Berarti 1000 dikali E pangkat 0,1 T. Nah, terus dikalikan dengan turunan dari pangkatnya, yaitu turunan dari 0,1 T adalah 0,1. Berarti di sini 1000 dikali 0,1 itu sama dengan 100, ya betul. 100 E pangkat 0,1 T. Nah, ini kita sudah dapat laju pertumbuhannya. Sekarang yang ditanyakan ketika T sama dengan 3 jam. Maka di sini kita harus buat 100 dikali E pangkat 0,1 dikali T-nya kan 3 jam, berarti dikali 3. Maka di sini 100 E pangkat 0,3. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan kalkulator lagi. Berarti di sini 100 dikali E pangkat 0,3.
Nah, ini 134,9. Atau bisa kita bulatkan 135 aja. Berarti di sini 135 bakteri per jamnya. Karena yang diminta adalah laju pertumbuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Nah, sekian presentasi saya. Belum ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalkulus itu dapat dipelajari dengan mudah. Lalu kalkulus itu meningkatkan pola pikir dan mempunyai aplikasi yang sangat luas. Lalu yang terakhir, penting bagi anak seperti saya untuk mempelajari kalkulus untuk meningkatkan logika berpikir mereka. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Jose Roto.